反日嘅？咁啲 M 平啊嘛，掃晒去，咪等啲家姐冇收玩具咯。但係你會唔會嫌我太Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Cina dengan judul Lazy Hazy Crazy. Film ini rilis pada tahun 2015. Film ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan tentang 3 orang gadis remaja yang masih mengenyam pendidikan. Namun karena selalu kekurangan akan materi, mereka pun ingin bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Penasaran bagaimana kisah ketiga wanita ini? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah? Oke, langsung aja kita ke videonya. Di awal film terlihat para siswi sedang berolahraga. Oke, kita kenalan dulu dengan ketiga gadis ini. Yang berambut pendek bernama Alice. Ia merupakan gadis pemalas dan nakal. Yang kedua bernama Tracy. Ia yang terlihat malas berolahraga, namun mata duitan. Yang ketiga yaitu gadis berkacamata yang bernama Chloe. Ia terlihat sedikit pemalu, namun siapa yang tahu. Terlihat Tracy tidak mengikuti olahraga. Ia pun dimarahi gurunya. Ia pun beralasan bahwa dia lagi datang bulan. Berbeda dengan Chloe yang terlihat rajin dan mendapatkan ranking di kelas. Karena setelah berolahraga, badan mereka terasa gerah. Lalu Chloe dan Tracy memutuskan untuk mandi bersama. Tak diduga di sana mereka mendengar teman-teman yang sedang bergosip tentang pekerjaan sampingan mereka. Sontak itu membuat Tracy menjadi kesal dan langsung menemui temannya yang bergosip itu. Dari scene ini bisa disimpulkan bahwa Tracy merupakan seorang yang bekerja di tempat penikmat apem segar. Terlihat Alice juga ikut di sana. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan materi dan keinginan mereka. Cerita berlanjut, terlihat Chloe sedang melihat siswa bermain basket. Ia terlihat suka kepada seorang siswa yang bermain basket itu yang bernama Chen. Chen merupakan pria idola wanita di sekolah tersebut. Namun terlihat Chen malah lebih dekat kepada Tracy daripada gadis lainnya. Sehingga membuat Chloe minder karena tidak bisa menggoda pria seperti wanita lainnya. Cerita pun berlanjut, Chloe pun tinggal di sebuah rusun. Dikisahkan Chloe merupakan seorang anak yang broken home. Ia pun dititipkan bersama kakak dan neneknya di rusun itu, yang merawat Chloe sampai menjadi gadis remaja. 完啦，阿婆你信我啦，我實考到嘅咧。 Lalu Tracy berkunjung ke rumah Alice. Di sana Alice tinggal seorang diri. Usut punya usut, orang tua Alice telah meninggal dan ayahnya pergi meninggalkan Alice begitu saja. Terlihat Alice dan Tracy telah terjerumus di dunia esek-esek. Namun sayangnya belakangan ini mereka sepi peminat. Keesokan harinya, Chloe terlihat sedang memfoto Chen yang sedang bermain basket. Tak lama kemudian, datanglah Alice dan Tracy. Di sana Chloe terlihat murung, dikarenakan ia belum berani mengungkapkan perasaannya kepada Chen. 中意啊，下次帶埋你去咯。冇嘥錢啦，佢塊面係邊？ Dikarenakan Alice dan Tracy masih belum mendapatkan pesanan, lalu mereka pergi ke kamar mandi. Mereka mencoba membuat foto baru untuk mengundang para kaum pria. Ternyata saat Alice dan Tracy sedang di kamar mandi, waktu itu dipergunakan oleh Chloe untuk mencoba mendekati Chen. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Namun lagi-lagi mereka diganggu oleh Alice dan Tracy yang langsung menggoda Chen. Dan Chloe terlihat murung kembali. 死仔啊！趁我唔喺度，偷女啊！ Cerita berlanjut saat Chloe membeli seekor anjing agar ia tidak kesepian. Pada malam harinya, Tracy dan Alice nongkrong bersama teman-temannya. Di sana ia menunggu pria yang ingin menggunakan jasanya. Tiba-tiba Chloe datang sambil menangis menemui Alice dan Tracy. Chloe menangis karena nenek melarang Chloe untuk memelihara anjing di rumahnya. Dikarenakan 3 wanita ini pecinta hewan, mereka pun bersepakat untuk membawa anjing itu ke rumah Alice. 上嚟咯。不如就今晚啦，我哋買埋雪糕再一齊食啦。 Pada malam harinya, saat akan tidur, tak diduga Chloe melihat gelagat aneh dari Alice. Ia menyosor bibir Tracy.
Ternyata hal itu dilakukan karena Alice sudah sangat ingin Wik-Wik. Pada esok harinya, ayah Alice pun datang menemuinya. Ayahnya pun mengajak Alice ke pemakaman ibunya. Pucuk dicinta, akhirnya Alice pun mendapatkan seorang pelanggan. Namun sang ayah telah mengetahui apa yang dikerjakan Alice. Ayahnya pun menyuruh berhenti melakukan pekerjaan itu. Lantas ayahnya mengajak Alice pergi ke Bangkok. Alice pun menolak karena ia merasa telah dicapakan oleh sang ayah. Alice pun pergi dengan kesal dari ayahnya. Di sisi lain, Tracy yang sudah mengganti foto profilnya agar lebih menggoda, mendapatkan klien baru. Betapa kagetnya Tracy ketika bertemu dengan klien barunya itu. Namun klien itu memaksa ingin melakukan sesuatu dengan Tracy dengan iming-iming biaya tambahan, sehingga Tracy pun tidak menyia-nyiakannya. Mereka pun langsung pergi ke sebuah penginapan. Ternyata baru saja pemanasan, rudal klien itu telah keluar, sehingga mengenai mulut Tracy dan terasa asin. Tracy pun muntah. Tracy pun meminta tambahan biaya karena tidak sesuai perjanjian. Akhirnya Tracy pun pergi meninggalkan pria itu. Bye. Singkat cerita, Tracy dan Alice telah memiliki uang yang cukup banyak. Lalu mereka pergi ke tempat restoran mewah untuk menikmati hasil pekerjaannya itu. Tak lupa mereka mengajak Chloe untuk datang ke tempat itu. Di sini Chloe terlihat baper karena kedua temannya yang memiliki banyak uang dari pekerjaan tersebut. Tak sampai di situ, di saat mereka mandi bareng, Chloe yang penasaran bertanya, apa saja yang dilakukan saat menyervis klien. Sontak saja Tracy dan Alice menjelaskan sambil tertawa. Karena mereka mengetahui bahwa Chloe adalah wanita yang culun. Daripada mati penasaran, Chloe pun memaksa agar diberitahu dan mengajaknya mengenal dunia esek-esek. 㗎。點解啲女仔又會俾佢哋成日話好痛？ Singkat cerita, Chloe pun diajak Alice dan Tracy untuk bekerja dengan mereka. Ternyata banyak wanita yang mengincar pria hidung belang tersebut. Chloe yang notabene-nya pemula hanya bisa terdiam melihat agresifnya para wanita di tempat itu. Lalu Chloe pun duduk di luar. Saat menoleh, ia melihat seorang pria yang cukup gagah bernama Huan Jing. Namun terlihat Chloe masih malu-malu kucing. Melihat Chloe yang hanya diam saja, lalu Tracy yang barbar melakukan penawaran untuk klien agar bisa menggunakan jasa Chloe. Disebutkan bahwa Chloe adalah gadis yang masih ting-ting. Sontak saja para pria hidung belang ramai ingin merasakan ting-tingnya Chloe. Namun tiba-tiba Huan Jing datang dan ingin dengan Chloe. Dia memberikan harga yang sangat menggiurkan. Akhirnya Huan Jing pun membawa Chloe bersamanya. 交俾我啦。 Seperti biasa, Huan Jing mengajak Chloe terlebih dahulu ke sebuah tempat makanan. Di sana secara perlahan, Huan Jing mencoba mendekati dan mendapatkan hati dari Chloe. Hal itu berhasil dilakukan oleh Huan Jing, sehingga mereka pun saling bermesraan satu sama lain. Pada keesokan harinya, terlihat Chloe sedang melamun. Tiba-tiba datanglah Chen yang merupakan pujaan hati Chloe. Usut punya usut, ternyata Chen juga tertarik dengan Chloe. Namun di antara mereka belum ada yang mengungkapkan perasaannya. 拜拜。 Singkat cerita, sesampainya Chloe di rumah, ternyata sang nenek telah menunggu Chloe. Sang nenek marah kepada Chloe karena Chloe bersahabat dengan Alice dan Tracy yang dianggap nenek sebagai perempuan nakal. Merasa kecewa dengan perlakuan si nenek, lalu Chloe pun memutuskan ke rumah Alice. Tak disangka Chloe mendapati Chen sedang menikmati apem segar Alice. Dari situ Chloe menjadi benci kepada Chen. Ternyata Chloe tadi malam menginap di rumah Huan Jing. Di sana Chloe meminta agar Huan Jing mengajarinya cara wik-wik dengan benar. Huan Jing yang mendengar permintaan Chloe tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Langsung saja ia menikmati ting-tingnya Chloe. Cerita pun berlanjut. Terlihat Alice dan Chen yang bertemu dengan Tracy di sebuah bukit. Melihat kedekatan Alice dengan Chen, sontak saja membuat Tracy menjadi kesal. Usut punya usut, Tracy pun memiliki perasaan juga kepada Chen. Sehingga terjadilah polemik antara sahabat-sahabat itu. Singkat cerita, Chloe mengajak Tracy ketemuan. Ia pun bercerita bahwa ia melihat Alice yang wik-wik bersama dengan Chen kepada Tracy.
啊，又要執屋。仲要俾人執咧，唉，都啱嘅。收得 Terlihat hubungan mereka semakin renggang karena seorang Chen. Tidak seperti biasanya, Chloe tidak ikut mandi bersama dengan Tracy dan Alice. Saat sedang mandi, Alice melihat handphonenya yang berbunyi. Ia terkejut melihat video Alice sedang wik-wik dengan klien disebar oleh Chloe di grup sekolah. Sontak saja Alice pun marah. Seluruh siswa pun akhirnya mengetahui bahwa Alice bekerja sebagai pelayan esek-esek. Alice pun ditawarkan oleh teman-temannya. Tracy yang merasa sikap Chloe yang sudah kelewatan, lalu langsung melabrak Chloe. Namun terlihat Chloe sudah berubah menjadi gadis temperamen. Di sana Chloe sangat marah kepada Alice karena telah mengambil Chen darinya. 幫鳩住佢，定係你一早就知啊？ Tak sampai di situ, Chloe pun mengirim surat kepada Huan Jing dan meninggalkannya. Tidak lupa Chloe memberikan uang pemberian Huan Jing dan berterima kasih kepadanya karena telah mengajarkan dia tentang perwewekan. Cerita pun berlanjut. Chloe yang merasa kesepian menyendiri di lapangan basket. Tak diduga datanglah Chen yang merangkul Chloe dari belakang. Di sana Chen mengajak Chloe untuk keluar bersamanya. Sontak saja itu membuat hati Chloe kembali berbunga-bunga. 借你個彈，借得唔得閒啫？ Malam harinya, terlihat Chloe sedang berjalan bersama Chen. Entah apa yang merasuki Chen, ia pun menyatakan cintanya kepada Chloe. Mendengar perkataan Chen, membuat hati Chloe menjadi bahagia. Lalu mereka pun bermesraan dengan hebat malam itu. Saat Chloe ingin mengajak Chen wik-wik, ternyata Chen menolaknya. Dari scene ini terlihat Chloe sadar bahwa tidak semua pria hanya mencari kepuasan sesaat. Akhirnya Chen pergi meninggalkan Chloe. Hal itu membuat Chloe semakin hancur. Singkat cerita, terlihat Alice mendapatkan telepon dari ayahnya. Alice meminta maaf kepada ayahnya karena tidak mendengar kata ayahnya selama ini. Karena kasihkan nelpon, Alice kehilangan anjing yang mereka rawat bersama yang bernama Momoy. Alice pun meminta bantuan Tracy untuk mencari anjingnya itu. Tracy yang bertemu dengan Chloe juga mengajaknya bersama-sama mencari anjing itu agar cepat ditemukan. Akhirnya Tracy pun menemukan Momoy dibawa oleh seorang kakek-kakek. Diketahui kakek itu seorang pedagang daging. Mereka pun lalu mencari cara agar Momoy bisa lepas dari kurungan kakek itu. Mereka pun akhirnya membuat rencana dan berhasil membawa kabur Momoy. Di akhir cerita ini, mereka pun akhirnya berbaikan satu sama lain. Mereka terlihat liburan bersama di pinggir pantai. Mereka pun saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. When you're blue, I have some things that I haven't said. Lalu film pun berakhir di saat mereka bermain kembang api pada malam harinya. Menurut gue film ini sangat related dengan keadaan sekarang. Demi uang yang banyak kita menghalalkan segala cara. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini, apapun masalah yang terjadi jangan lepaskan sahabat dari hidupmu. Karena seorang sahabatlah yang akan ada di kala susah dan senang. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.